Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ibu-ibu, bapak-bapak, yang di luar, yang di dalam, Pak Ustaz. Nah, borong ikan ibu. Maka dia merama, badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta, tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam. Secepatnya jasad dipendam, kini tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja, kini bangkai tak berharga. Angkat tu apa istilahna pun Allah Ta'ala na gunakan ni lalat kurangi untuk tepu desanya amatiangan. Apa itu Bapak Ibu? Yang pertama, Allah menyebutkan dalam Al-Quran untuk menyebutkan kematian dengan istilah al-maut. Yang kedua, istilah yang Allah gunakan dalam Al-Quran Bapak Ibu untuk tepu desanya amatiangan al-wafah. Aga deseng al-wafah sudah di bahasa Indonesia kan wafat. Yang ketiga adalah al-ajal. Aga deseng al-ajal, al-ajal itu adalah batas waktu. Kemudian yang keempat yang Allah gunakan dalam Al-Quran untuk tepu desanya amatiangan adalah ar-raji. Aga deseng ar-raji ada dikembalikan, dipalisi di pengalatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam salam mengandung 3 doa. Assalamualaikum mengandung doa keselamatan. Yang kedua, warahmatullah mengandung doa rahmat dari Allah. Yang ketiga mengandung doa berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na iye metal luwe malak da isappa ukolino, isappa i asalamakange, isappa i pamasena pung Allah Subhanahu wa Ta'ala, isappa toy barakah na pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang menjawab salam saya mudah-mudahan panjang umur taatnya, amin. Saya doakan yang menjawab salam saya yang Allah titipkan kepadanya penyakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, amin. Saya doakan yang menjawab salam saya insya-Allah baik anak dara maupun kalolo, mudah-mudahan segera mendapatkan jodoh terbaiknya, amin. Macam tu pejanda si modern. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Sadaqallahul azim. Ibu bapa hadirin wal hadirat, sini tuma-tuma lebiku sila surah melebiku kena masih pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabar kita semua Bapak Ibu? Sihat-sihat? Di mana muki? Alhamdulillah.
Tu puji syukur maharaja dipung Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat iye wani Bapak Ibu, kita haji bersama-sama bermuajahah untuk memberikan duka cita mendalam atas berpulangnya ke rahmatullah Tumatwaki almarhum Haji Amran. Kita doakan memagi-magi almarhum, insyaallah diterima sininna amala madecenna, amin. Mudah-mudahan almarhum insyaallah dilapangkan kuburnya, amin. Mudah-mudahan almarhum insyaallah diampuni segala dosa-dosanya, amin ya rabbal. Kita yang datang pada malam ini Bapak Ibu mat takziah, insyaallah mudah-mudahan nawala kikifung Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Salawat dengan mapak barakah masalun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mari kita sama-sama salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar dulu dari kaum Hawa, ibu-ibu perempuannya ya. Oke, sama-sama. Abata sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan lagi salawat dari kaum Adam. Jangan beri kalah Pak ya, dari laki-laki. Abata sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Oh, Masya Allah ya. Salawat ini Bapak Ibu namanya salawat Jibril. Guru kami beberapa waktu yang lalu mengijazahkan salawat ini Bapak Ibu kepada kami. Maka dia dari guru tak, barang siapa yang ingin dilancarkan rezekinya, dikeluarkan dari segala masalah, dilancarkan dari segala urusan-urusannya, perbanyaklah baca salawat Jibril. Bapak Ibu, kalau lagi keluar kota, lagi keluar daerah, tidak usah panik, tidak usah takut. Nada kong kata Pak polisi lagi sweeping, baca salawat ini. Sallallahu Muhammad sallallahu sallam. Pedek micawe tita pos polisi Bapak Ibu, pedek gesok. Sallallahu Muhammad sallallahu sallallahu sallallahu. Pedek micawe tita pos polisi Bapak Ibu, kalau bisa nyanyi-nyanyikan sallallahu ala Muhammad. Pas di depannya Pak polisi ada juga Pak polisi salawat sallallahu alaihi wasallam. Yakin dan percaya Bapak Ibu, insyaallah selamat manen itu. Yang penting dengan catatan lengkap surat dan simta. Namun kisah kata baca kurita lengkap pada salama. Ayo Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang kematian Bapak Ibu, ada 4 istilah yang Allah gunakan di dalam Al-Quran untuk tepu desengi amat tiangan. Saya ulang kembali. Angkat tu apa istilahnya pun Allah Ta'ala na gunakan ni lilalat kurangi untuk tepu desengi amat tiangan. Apa itu Bapak Ibu? Yang pertama, Allah menyebutkan dalam Al-Quran untuk menyebutkan kematian dengan istilah Al-Maut. Apa tadi Bu? Al-Maut. Agar dia sang al-maut, al-maut itu Bapak Ibu adalah berpisahnya antara roh dengan jasad. Kita masih bisa ke pasar, kita masih bisa ke masjid, kita masih bisa melangkahkan kaki untuk datang takziah nasabak mage. Masih ada roh terhadap jasad kita ini Bapak Ibu. Upanna yewe dua masarani, roh dengan jasad berpisah. Tubuh halusue si batu kasarai masarani Bapak Ibu. Maka disitulah proses terjadi yang namanya maut alias kematian. Kullu nafsin dha'iqatul
dha'iqatul maut. Ayat yang dibacakan tadi qari'ah kita, yang alhamdulillah adalah pendampingnya Pak Ustaz. Alhamdulillah. Jadi tadi dia bilang, "Jom mula kapan Pak Ustaz?" Alhamdulillah yang tadi baca Al-Quran adalah pendampingnya Pak Ustaz, istriku tercinta. Alhamdulillah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ibu-ibu, bapak-bapak, yang di luar, yang di dalam, Pak Ustaz. Nah, borong ikan ibu, pelan-pelan ibu. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berlari, kemanapun kita berlindung, nareko narafi ni sengi amatetta Bapak Ibu, la yastakhiruna sa'ah, tidak dapat untuk diundur-undurkan, wala yastaqdimun, tidak pula dapat untuk dimaju-majukan. Pertama, istilah tadi apa? Al-maut. Yang kedua, istilah yang Allah gunakan dalam Al-Quran Bapak Ibu untuk tepu deseng yang amatiangan al-wafah. Aga deseng al-wafah sudah di bahasa Indonesia kan wafat. Apa itu wafat? Berakhirnya perjalanan kehidupan kita di dunia ini Bapak Ibu. Maka dari sesena Andre Guruta, panguluta Imam Al-Ghazali Bapak Ibu, yero amatiannya bukan berarti nafiul haya, tidak ada lagi kehidupan setelahnya. Maka dari Imam Al-Ghazali yero amatiannya tughayyirul hal, hanya berpindahnya keadaan. Jadi saat sekarang ini almarhum Pak Haji Amran sudah berbeda keadaan. Keadaan semasa hidupnya di dunia dengan saat sekarang ini almarhum sudah berada di alam barzakh. Itulah makanya Pak Bu, istilahnya di bahasa Ugin ada kong kata mate untuk baca doa untuk orang meninggal, namanya baca doa. Baca doa kan? Baca doa dia ada dah. Mohon maaf Bapak Ibu Dik, kan biasa apalagi kalau baru-baru orang meninggal ada dibilang baca doa ngele, baca doa tangaso, baca doa tanggaweni atau areweng. Betul tidak? Sebenarnya itu Bapak Ibu aga tu dipasye berupa makanan. Sebenarnya yang sampai itu bukan makanannya, tapi yang sampai adalah doanya. Kenapa? Karena sudah berbeda keadaan. Semasa hidupnya di dunia dia bisa makan. Saat sekarang ini almarhum sudah meninggal, tidak sama lagi ketika almarhum hidup di dunia bisa makan, dan saat sekarang ini almarhum sudah meninggal. Apanya yang sampai? Yang sampai adalah doanya. Makanya tuh Pak Bu, itu di pasedek ko baki si tongat-tongan na tu penghargaan kita pak pakarajata lo di pak bacai. Betul tidak? Kadang-kadang ke koma baca tanya itu si tongat-tongan na papojina la foto mati di 47. Nih papojina lagi Ustaz, papojina la foto baca. Nih kan biasa begitu, maka dah biasa jadi kasih anu kue nenekku waktu namo patu kolino kasih napuji ma la deman reduria. Nah kebetulan yang datang mak baca Bapak Ibu sudah tua, tinggi kolesterolnya, tidak makan durian. Sebenarnya apa yang kita sediakan lalu kemudian Pak baca makan itu Bapak Ibu, dia mengaji, dia ke masjid, dia beribadah, itu namanya sedekah makanan. Ini pertama. Yang kedua, tentang pengamaraja. Kadang-kadang pada kalau hari raya itu Pak Budi, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, ini Pak baca. Itu bagusnya kalau Islam ada doa satu untuk semua. Kalau cukup laki-laki meninggal, cukup kita katakan Allahumma ghafir lahu ekumakunrai Allahumma ghafir laha. Kalau untuk semuanya, macawe, mabela, anak dana, kalolo, matoa, kalau apa namanya, anak remaja, semuanya kena Allahumma ghafir lahum. Kadang-kadang Bapak Ibu 10-2 baki napas sedia. Nah tapungan mana kasi Pak baca ya, maka kadang kasih Pak Imam baca doa na kasih nenek kupure na tembak balanda. Iro kasih anu ke pure labu ko tahu na tapu mana. Kebetulan misalkan Pak baca kasih matua nih mendre tuda kasih mak baca,
belum genap 13 baki, poso-poso ni Pak Bacai. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu, mohon maaf, ini sedikit saya sentil. Kalau kita panggil Pak Baca, paling minimal angka tuh diaseng ada. Ya, penghargaan. Maksudnya apa Ustadz? Kalau kita panggil Pak Baca, usahakan kita juga duduk di situ untuk mengaminkan. Supaya kenapa? Supaya doa cepat dijabah. Kadang-kadang mulai Pak Baca, ada puan mana nih Pak Baca napa nasalahi. Usahakan duduk juga ikut mengaminkan. Supaya kenapa? Supaya doa cepat dijabah. Apalagi ada kemelo nih kasih mak baca, auzubillahi minasyaitonirrajim, ila hadratin Nabi Mustafa, mak bici komodina Pak Baca. Syagin dia lagi Faimah. Maka kadang ke 20 sebu lagi sapi lagi jual 20 sebu. 20 sebu nak sapi resi. Ya. Kadang-kadang juga Bapak Ibu, mohon maaf. Kemoleh gitu Pak Baca paling minimal maki ada ki, artinya Bapak Ibu kan kadang ada itu Pak. Sediakan cangkir kecil. Napang kepelok dia sekna. Di apapun penghargaan mau kita kasih Pak Iman cek dek togi mega togi paling minimal pada amplop mau kasih. Iya. Kadang saya mau baca nih, melodi nak baca Pak Iman auzubillahi minasyaitonirrajim. Ila Nabi Mustafa. Nah itu mau kada we 5 sebelum dia rupanya 10 sebuang ngojek. Takut saya ini. Iya. Sehingga ada anekdot Bapak Ibu, mohon maaf. Ada anekdot. Kebetulan ini mak baca Bapak Ibu, kalau mak baca selalu ada minyak pisau di kantongnya. Pas mau nak baca, woi mas sebelumnya rupiah kasih. 10 sebuah ngojek. Nah sebuah ni agak senang minyak pisau matana. Ya. Karena suruh punyanya rumah pergi ambil dupa-dupa. Ya. Pas keluar punyanya rumah, nah itu berkata, kenapa kita menangis? Maka ada anu jena yang kemana wita membari alam mutar limana wita. Maka ada wesek ke paurido anakku kasih 5 sebu pasti dekana. Metelake nama kada sele itu uja celak. Wah, si sana ni sele uja celak Bapak Ibu. Napka ni lima Pak Baca, mi cawa-cawa ni. Maka dia punana bola maga tu mi cawa, maka ada mi cawa-cawa mana ni wita babari alam naik. Coba nengi umpak genai 2 boya celak dia nak mi cawa-cawa. Lupa ni. Ayo pada mati Allah. Yang pada artinya Bapak Ibu, wafat itu adalah sudah berbeda keadaan. Apa yang dibutuhkan saat sekarang ini almarhum tidak ada lain adalah kecuali doa-doa terbaiknya kita yang masih hidup. Makanya kalau sudah terjadi yang namanya wafat Bapak Ibu, orang tidak bisa lagi berandai-andai maka kapan. Maka dia coba nengok kapan kasih dia nama masuk boleh mulai dia nama mati. Coba nengok mulu kasih kapan dia nama ngoto mamotoro dia nama mati. Coba nengi muru kasih ro anak dapat di duang kamil dena lo Swiss nangi dena labu. Coba nengi muru kasih kapan ro nenekku tua ngopi ne pa na mati. Al maut wahidun, kematian itu cuma semacam wasbabu tanawiyah, tapi sabak dia sengaja mati yang mak dupa-dupa. Ada orang mungkin di antara kita ini Bapak Ibu ditakdirkan meninggal dalam keadaan kecelakaan. Ada mungkin di antara kita ini Bapak Ibu ditakdirkan oleh Allah meninggal dalam keadaan tenggelam. Ada mungkin di antara kita ini Bapak Ibu ditakdirkan oleh Allah asbabnya karena sakit. Bapak dan kasih almarhum meninggal asbabnya karena sakit. Maka itu Nabi tak barang siapa di antara kita ini dititipkan oleh Allah berupa penyakit ataupun disusuk oleh duri, maka kecuali Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Insyaallah mudah-mudahan mamagi-magis anak sabari kasih almarhum karena asbabnya penyakitnya, karena sakitnya. Insyaallah mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Jadi Bapak Ibu, kalau orang sakit itu sebenarnya angka itu telun dapat ke pengalatan takalita. Apa yang Allah angkat? Yang pertama yang Allah angkat dari kita adalah selera makan. Jadi jangan heran Bapak Ibu kalau ada orang sakit, makutu tu mandre kasih. Betul tidak? Kadang-kadang macina bawang itu makana meloka kasih mandre anu, meloka buaran anu, bawangan nggak kasih, bawangan ni matu ya buaran ni makan. Mapek mana je tamah? Betul tidak? Yang di rumah sakit itu Bu, maaf di kira-kira kalau keluar yang orang sakit siapa yang gemuk? Pak Jampangnya atau Tumalasai? Pak Jampangnya, Pak. Siapa-siapa yang bawa makanan? Pak Jampangnya yolo mandre. Yang kedua, kalau kita sakit Bapak Ibu, yang Allah angkat dari kita adalah cahaya terhadap wajah tak. Jadi itu sampai Bapak Ibu nekong ke Tumalasa mawiya tu tapana. Betul? Yang ketiga yang Allah angkat dari kita adalah kumalasa kiapa dosa-dosa.
Tapi ketika Allah ingin sembuhkan kita kembali, ya nangit teluna patara ke Allah Taala. Dua tu dia na palis dia na palis Allah Taala si di apa itu? Yang pertama yang Allah kembalikan kepada diri kita Bapak Ibu adalah cahaya terhadap wajah tak. Kong ketomadi si pema Bapak Ibu bercahaya kembali wajahnya. Yang kedua yang Allah kembalikan kepada kita selera makan. Jadi kalau ada orang sembuh kembali Bapak Ibu, mata katakan itu macam-macam sama bagai magalak-galak ni mandri. Ada satu yang Allah tidak kembalikan, adanya ponis Allah Taala, dosa-dosa tak. Tapi jangan kita ambil istilah maka dari kapan mari gagal buat berdosa sini, malah sepak batu nama dulu si dosa aku. Ini Bapak Ibu. Ibu mati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istilah yang ketiga yang Allah gunakan dalam Al-Qur'an untuk tepu desanya amat yangang. Yang pertama tadi al-maut. Yang kedua al-wafa. Yang ketiga adalah al-ajal. Ada desang al-ajal, al-ajal itu adalah batas waktu. Kita semuanya ini Bapak Ibu sudah ada batas waktu tak? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Idza jaa ajaluhum, ketika datang ajal di antara kita, batas waktu, maka tidak dapat untuk diundur-undurkan dan tidak pula dapat untuk dimaju-majukan. Ada orang di antara kita ini Bapak Ibu batas waktunya okomo pilalawatan indona di dalam perut ibunya. Dipanggil dia kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ajalna batas waktunya hanya sampai pada saat di dalam kandungan. Ada orang di antara kita ini Bapak Ibu, mesuk ni minta tajam. Nya. Apa yang terjadi? Allah panggil dia menghadap di depan Allah. Berarti batas waktunya hanya sampai ketika dia dilahirkan. Almarhum alhamdulillah Bapak Haji Amran sudah melewati banyak fase. Fase bayi, remaja, dewasa, kemudian lansia. Genap umurnya almarhum pada usianya kurang lebih 70 tahun. Dioli nilir supaya masina pengolah Subhanahu wa taala. Berarti ajalnya almarhum hanya sampai pada umurnya 70 tahun. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yang Allah gunakan dalam Al-Qur'an untuk tepu desanya matiang adalah ar-raji. Agar sang ar-raji ada dikembalikan, dipalisi di Allah Taala. Semua yang ada di muka bumi ini Bapak Ibu, pangkat, kedudukan, jabatan, harta, orang para kueto pada wijata, semuanya itu hanyalah titipan dari Allah. Semua yang ada di muka bumi ini hanyalah sementara. Jabatan sementara, betul. Harta sementara. Kedudukan sementara. Dunia sementara. Hidup sementara. Istri selamanya dong. Iya, insyaallah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pasti kalau kita hidup di dunia ini Bapak Ibu pasti ada ujian. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawf. Kita pasti diuji oleh Allah berupa perasaan ketakutan. Tahu orang? Minal khauf wal ju'. Yang kedua adalah perasaan lapar. Ada orang Bapak Ibu mohon maaf hanya gara-gara kampung tengah perut rela menukar akidah dan keyakinannya. Betul tidak? Ada orang Bapak Ibu diuji merupa perutnya Bapak Ibu rela menukar kehormatan dan kesuciannya hanya gara-gara apa? Persoalan perut. Wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta. Wal anfus, berkurangnya anggota keluarga. Kenapa kita datang bertaziah ini Bapak Ibu? Karena kita datang menghibur keluarganya almarhum Bapak Haji Amran. Malah ditutuai Bapak Ibu masalah nyawa nareko engka salah sidina anggota keluargana lisu di pamasina pung Allah Ta'ala. Mati kasi apona masalah nyawai nenena. Mati kasi nenena masalah nyawai apona. Mati kasi anakna masalah nyawai tomatuanna indo ambona. Mati kasi indo na yari ambona masalah nyawai anakna. Mati kasi lakenna masalah nyawai menena. Mati kasi benena. Mapanguji si lakenna. Ini itu Pak Ibu. Ujian. Ibu apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malampi-lampi ni kapa dari topa. Lanjut. Iya. Sebelum saya lanjut Bapak Ibu, saya cuma minta 3 hal sama kita. Bisa?
Yang pertama ulanju matu cara maku Pak Bu ajak lalu kasih matu tu magalak mitajang kecuali ustaz. Ya, napa tete pacar ramai. Dan isi matu jangan tete Bapak Ibu, kadang kalau ada anaknya atau cucunya nak bawa mendengarkan ceramah, kadang korong anaknya atau cucunya nak leki murang. Sini kok. Matu kalak dari anaknya. Bapak latoni dan na megatoni namu salatoni balu-balu pacar ramah detoni melok payah. Wah. Yang kedua, sebelum saya lanjut ceramah terutama ibu-ibunya, ibu. Bu. Bu. Puji ni aku macam ceramah Pak Bu, di mana-mana saya ceramah pasti ibu-ibu semangat. Bu. Mantap. Pak. Nasib naik. Ibu lanjut matu ceramah aku di ajak lalu ke simatu tu magala mak bici. Napa tete pacar ramai. Barusan tadi saya di sana jalan-jalan, maka dari bicu nanya pacar ramai. Anak SMA kapan? Cok kapawita. Si cok kakang ibenena. Allah. Allahu Akbar. Yang ketiga, sebelum saya lanjut ceramah, ajak lalu ke simatu tu magala mapabit tahu-tahu. Maksudnya Ustaz kira bangsa magala mapabit tahu-tahu. Ang ketu biasa tita Bapak Ibu menderita yolota menderita. Menurut tu maring kali ngacarama. Na cakar dutoy, makai bangun ni monolek na. Mapabit tahu-tahu. Kon ka mati mita mapabit tahu-tahu Pak Bu pajato na macarama. Apalagi ko yung memang na. Iya. Allahu Akbar. Ibu apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Luqmanul Hakim Bapak Ibu berpesan. Aga berpesan Luqmanul Hakim dituju nama tingangnya. Anakku, atika ko dituju na tu desanya amati anang. Nasaba itu amati anangnya angkatan dari senna maralatam mapisabi. Maka damai dito pabajang ya Ustaz apa magalak-galak mo pa Dah. Desi sebut dia lalu kurang pabu pak segege dita pabu gala pedita. Selalu na lalo yolo na bolata, selalu na masapeda mamotoro, selalu na sibagi kumasiye tapan ka bunga makadamata yano. Bahkan ada dia dilihat Bapak Ibu alena jampang itu malasai, alena dolo to malasai, alena dio to malasai. Apa yang terjadi? Labai kisi pak jampangnya monroy, monro to malasai. Terus Pak Bu. Maka damai kini to pabajangnya Ustaz, apa malolo mo pa? Dia di ngalo kurang Pak Bu, Pak segege dita Pak Bu. Lolo pa murukna. Justru malah yang lebih mudah, lebih dahulu. Apalagi kadang-kadang kita ini bugis Bapak Ibu nak kongkas serak lalu ya sena bulana. Alamat tuai. Tapa matuai si tepu. Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya. Wahai anakku, narekomatin itu rupa tawe, manusia akan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, fasulusahu lillah. Sepertiganya akan kembali kepada Allah. Yang kedua, fasulusahu lidudi. Yang ketiga, fasulusahu li nafsihi. Apa yang tiga hal ini Bapak Ibu? Fasulusahu lillah. Sepertiganya akan kembali kepada Allah. Agal isrifung Allah Ta'ala. Tidak ada lain, yang pertama ini adalah faruhuhu. Yang kembali itu adalah ruhnya. Ya. Yang kembali adalah ruh. Makanya Pak Bu, mohon maaf kalau ada orang di antara kita ini mengalami sakaratul maut, melok ni madam nih. Jadi ada 4 proses ruh itu diangkat. Pertama dari ujung kaki sampai ke lutut. Yang kedua dari lutut sampai ke pusar. Yang ketiga dari pusar sampai ke dada. Yang keempat dari dada sampai ke kerongkongan. Ya. Kalau kita Bapak Ibu mau lihat bahwa ini sudah ada tanda-tanda kematian, melo ni dia ruh dari Allah Ta'ala, ada 3 tandanya. Makanya Imam Ghazali nadekon ke tutomada Bapak Ibu ajak lalu natasarai nadekon ke ni telu tandra. Apa itu? Yang pertama, wa idza rashaha jabinuhu. Nadekon ke totaita Bapak Ibu madang, ada orang sekarat, periksa dahinya. Kalau dahinya kita lihat Bapak Ibu sudah berkeringat, magasan bahasa ugina roh, mapusa nih. Ya. Beda keringatnya orang sakit dengan orang yang masih sehat. Ini pusat Bapak Ibu mapala-pala mopi. Tapi kalau orang sudah meninggal, keringatnya sudah berbeda. Pertama, keringatnya sudah dingin, becek-ceke nih. Yang kedua, malawi-lawi nih. Dena nama Fajeh. Tak coba tu Pak Bukoli sugi kubolata. Ni mapusa tasak dilin rota. Lepak-lepak moy. Ekorena nama Fajeh.
Cawe ini tuh. Cawe ini. Yang kedua tandanya adalah wadharafat aina. Tanda orang yang mengalami sakaratul maut Bapak Ibu, dari kuyewe dua matanna sudah berkaca-kaca. Mesuin we pole matanna. Kadang ada kita lihat Bapak Ibu, pas dicabut nyawanya, berakhir hayatnya, keluar air dari matanya. Betul tidak? Yang ketiga tandanya, waya bisa siapa tahu. Dari kuyewe dua timun naik, dua bibirnya Bapak Ibu sudah agak sana tak baka-baka nih, sudah putih. Orang Bugis mengatakan cakoro ni lelana, magarema ni kumak bicara. Dan tanda paling besar, tanya cocok lila. Kau sama cocok lila, kau cocok lila pacar ramai. Semula jadi. Tanya cocok lila di, nak termasuk. Kau magarema ni mak bicara. Ya. Kemudian kata ulama, ketika langit-langitnya itu dengar-dengar, dia nama gelek-gelek. Nah coba mana sih minta ibu-ibu magelek mana muka tu? Magelek mu, alhamdulillah dek tu batu nak baca. Iya. Kalau sudah ada tanda ini Bapak Ibu, apa tadi tanda pertama? Berkeringat dahi. Yang kedua, mata berkaca-kaca. Yang ketiga, bibir pecah-pecah atau sudah magarema nih. Kata Imam Al-Ghazali ajarkan 3 kalimat. Yang pertama boleh dengan la ilaha illallah. Kalau kita lihat napasnya Bapak Ibu masih berjalan antara ujung kaki sampai lutut, malam pemupiti napasnya boleh diajarkan panjang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau napasnya sudah kurang antara dada sampai kerongkongan, maka tidak usah panjang, cukup singkat saja. Allah, Allah, Allah. Ikuti napasnya. Allah, 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 Allah. Coba kata Bapak Ibu, contoh. Kita semuanya bilang Allah, 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 Allah. Saya tarik napas. Bisa? Oke. Abata. Kurang semangat. Ibu-ibu dalam. Oke. Ulang. Abata. Aja jolo kesih. Bicara mupian aku. Kalimat yang ketiga diajarkan adalah lahu. Apa itu lahu? Lahu isim dhamair, hu-nya itu kembali kepada Allah. Siapa itu hu? Allah. Ya, jadi pertama tadi la ilaha illallah. Yang kedua Allah. Yang ketiga lahu, lahu, lahu. Dan paling minimal mudah-mudahan kita semuanya ini Bapak Ibu ketika kita sakarat mampu ucapkan kalimat di akhir kalimat kita la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah akhiril kalimi dakhalatil jannah. Barang siapa di akhir kalimatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum dia wafat, dakhalatil jannah, dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, fasulusahu lidudi. Nari komati ini turut patawe Bapak Ibu, sepertiganya akan kembali ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kita diciptakan, dari tanah kita akan dikembalikan, dan dari tanah kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat Bapak Ibu surah Thaha ayat 55 paling dianjurkan oleh Imam An-Nawawi untuk dibaca. Nanti kumapasulu kita mati. Apalagi misalkan kita kalau sudah dikumikan orang yang sudah meninggal Bapak Ibu, agak biasa terbaca kumatanaki. Ini yang dibaca surah Thaha ayat 55. Minha dibagi menjadi 3. Pertama minha khalaqnakum. Yang kedua wa fiha nu'idukum. Dan yang ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sama-sama. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Magarema. Minha khalaqnakum, dari tanah engkau diciptakan. Wa fiha nu'idukum, dari tanah engkau dikembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah engkau akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sudah meninggal Bapak Ibu,
Fasulu saulid duri, sepertiganya akan kembali ke tanah. Apa yang akan menyantap badan kita ini Bapak Ibu? Tidak ada lain kecuali cacing tanah. Makanya itu ada lagunya Umairah Bapak Ibu. Tong ngelokero tapi engkau mana kulelena. Apa kurang lebih Umairah mengatakan dalam syair lagunya? Maka dia Umairah, badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam. Secepatnya jasad dipendam, kini tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja, kini bangkai tak berharga. Dulu kita disanjung-sanjung, kita dulunya dipuja-puja, maka setelah kita meninggal, kita ini hanyalah sebujur bangkai. Nah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, maka dia Luqmanul Hakim, ketika kita meninggal, fasulusahu li nafsihi, sepertiganya akan kembali untuk dirinya. Agar li seluruh realita Bapak Ibu, tidak ada lain kecuali amal-amal ibadah. Itulah salah satu tujuannya Allah ciptakan hidup dan kematian, supaya kita mengumpulkan amal-amal ibadah. Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum. Masya Allah. Yang Allah ingin lihat siapa yang paling bagus kualitas amal-amal ibadahnya di antara kita. Paling minimal Bapak Ibu insyaAllah. Ini itu tutuai Bapak Ibu, tak bokong ngaleta na sabat telu. Pertama, bokong ngaleta na sabat baca Quran. Tadi Alhamdulillah kita sudah bacakan Al-Quran kepada almarhum Haji Amran. Ustaz, bagaimana hukumnya baca Quran kepada orang yang sudah meninggal? Pahalanya ditujukan kepada yang meninggal. Imam An-Nawawi mengatakan, bacaan Al-Quran yang dihadiahkan, yang dipahalakan, yang diperuntukkan kepada orang yang sudah meninggal, lahu hasanah, baginya sampai, baginya baik. Orang yang membacakan mendapatkan rahmat, dan orang yang dikirimkan juga sama-sama berkongsi mendapatkan rahmat. Jadi perbanyak baca Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'al sabi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena Al-Quran nanti akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang senantiasa banyak membacanya. Ya. Saya yakin semuanya ini Bapak Ibu jaga-jaga mana mengaji. Betul tidak? Betul? Ya. Saya mau tes dulu ibu-ibunya, InsyaAllah. Lanjutin nanti Bu Dik, bisa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara. Lanjut Bu. Dah bisa Ki? Nanti pada ibu bapak-bapaknya dulu. Saya yakin apalagi ada Pak Imam. Lanjut Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jawab Ki Padi. Inna a'tainakal kautsar. Masya Allah. 2 jempol untuk bapak. Nah jawab. Masya Allah. Mari Bu. Sudah hadir. Nih bapak magampang, ibu-ibu nama susah. Oke Pak, gampang juga kita Ibu, tapi jawab Ki. Bisa? Oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bukan pertanyaan itu, lanjut bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Bu. Inna Agustus. Inna lillahi. Masyaallah, nafal mana tu paling ibu-ibu luar biasa. Ya, jadi banyak baca Quran. Bokong ngaleta nasabah baca Quran. Yang kedua, bokong ngaleta nasabah agak sempajang wa aqamus shalah. Awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah shalah. Yang paling pertama nanti Allah hisab di yaumil qiyamah, tidak ada lain kecuali yang namanya salat. Ada orang kadang-kadang mengambil alasan, ustaz dia melu mas sempajang maka ada mage. Allah mengatakan dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat. Oh, itu belum titik, baru koma, dapat titik nalena. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat. Siapa mereka celaka? Yang pertama, alladzina an salatim sahun, orang yang ketika salat dalam keadaan lalai. Ibn sempajal loro, melak meni as-salah. Ina sempajal as-salah. Melak meni mengenepi. Ini mana sembahyang maghrib ni? Menesa. Ini masa sembahyang isya. Zuhur kesibukan, asar keasyikan, maghrib kecapean, isya
Jadi orang subuh. Asyang. Allah. Ayo apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah orang yang salatnya dalam keadaan lalai. Bahkan Bapak Ibu dalam Isra Mi'raj, angka naita nabita sekelompok orang Bapak Ibu, irappa uluna napai pakalepu, irappa uluna ipakalepu, irappa si ipakalepu. Bertanya Rasul, ya Jibril, siapakah golongan itu? Golongan yang ketika dipecahkan kepalanya kemudian diutuhkan kembali. Jibril mengatakan, ya Rasulullah, itulah golongan orang yang semasa hidupnya di dunia, ketika dia sholat, dia lalai terhadap sholatnya. Angka si makada, Tumas sempajangnya lagi na para pauluna aja sisa was sempajang. Buat dijaji Bapak Ibu aja tumas sempajang, tapi tadi itu mati pecok-pecok luta. Agama ni? Balender mani. Allahu Akbar. Yang kedua, siapa itu yang lalai? Selain lalai, yang kedua raun, orang yang ria. Komega tahun ini dapat kesingin sempajang. Allah Akbar. Si sana calalena dek gara. Allah subhanahu Allah dek gara. Ini yang termasuk. Wa yazubillah. Itu peringatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian singkat yang ketiga, selain baca Quran, yang kedua selain salat, yang ketiga bokong nyaleta nasaba pamegai-megai sedekata. Wa anfiqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah. Maka berinfaklah, bersedekahlah engkau di jalan Allah sirran wa alaniyah, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Jadi Bapak Ibu tabe di tadam pengamal aja. Kalau ada saudara kita mungkin di masjid menyebutkan namanya, jangan langsung menjastis maka ada melok yacang mau dia. Belum tentu Bapak Ibu. Siapa yang bisa menjamin? Ada orang mungkin di antara kita dia tidak sebutkan namanya, tapi ada di antara kita yang bisa bebas dari yang namanya dia. Contoh misalkan, nah bawa ni sumbangan aku masih hari Jumat, maka dan ke sumbangan aku sikli juta, ini gak serta maka ada aja nah hamba Allah. Si sana na tepu ni panitia masih maka ada Haji Fulan 500.000 rupiah, maka ada ya siapa ya, maka di sini panitia masjid Haja Pulana 700.000 rupiah, maka ada ya siapa ya ces, maka di sini panitia masjid hamba Allah 1 juta. Nak bisa wala makan. Ya nang yero mas sumba di juta. Masuk si pole masih angka acara botin na po si makan mo kalingan ko masih makan di juta hamba Allah. Ya tu nangi mas sumba nga. Na tapode ga capu. Iya. Jadi Bapak Ibu yang namanya sedekah tidak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. Mau bersedekah secara terang-terangan boleh, mau bersedekah secara diam-diam boleh. Yang salah mana Ustaz? Diam-diam tidak bersedekah. Diam-diam tidak bersedekah. Tapi Bapak Ibu yang namanya sedekah itu tadinya apa? Maka ada duit pernah jaji. Maka Nabi tak kullu ma'rufin sedekah. Tiap perbuatan kebaikan itu adalah sedekah. Menghilangkan duri dari jalan itu adalah sedekah. Membantu orang lain menaikkan barangnya di atas kendaraan itu adalah sedekah. Menghadiri takziahnya almarhum Bapak Haji Amran ini adalah sedekah. Paling minimal sedekah itu adalah senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Cawa-cawa cap bedukmu di papadamu lupa tahu itu adalah sedekah. Makanya itu Pak Bu, mohon maaf, di masjid itu jangan ditulis kotak sedekah, ditulis kotak infak. Kenapa Ustaz? Dikhawatirkan kalau ditulis kotak sedekah, lalu kotak sedekah na yolona, mi cawa-cawa bawah mi. Kenapa aku ketahui kotak sedekah? Nah bilang tadi Pak Ustaz, senyum adalah jangan juga nanti Bu, lisu boleh batasian, namun dia listrinya masih runtuh. Mi cawa to. Tu dah yang golek-golek bulan tu dicakeke calena. Maka dia buai, kenapa kita selalu senyum-senyum sendiri? Maka dia pacar ramai, senyum adalah. Maka dia buat anak tanya senyum adalah sedekah. Mamula jangan dong di. Apa namu dia agak tu demi jauh calelemu. Ya. Ibu apa yang mati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari 3 hal ini Bapak Ibu insyaallah mencaji buku tamawarita. Apa tadi? Pertama, jangan lupa perbanyak baca Quran. Yang kedua, jangan lupa sholat. Yang ketiga adalah perbanyaklah kita untuk bersedekah. Mudah-mudahan Bapak Ibu insyaallah dari ibrah kematian ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya.
bahwa kita pun semuanya ini pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafabil mauti wa'iza. Mamadaini tu yang matangi nasa nabita wa'iza. Mencari papangajak maraja lau resita manang idi tutue. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita doakan yang paling terakhir Bapak almarhum Bapak Haji Amran, insyaallah Allah terima segala amal-amal ibadahnya, mengampuni dosa-dosanya dan didapatkan kurnia almarhum. Mari kita mengangkat tangan berdoa. Saya pimpin doa, Bapak Ibu sekalian mengaminkan. Sempat ada di antara kita ini yang aminnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin-pemimpin kami. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Ya Allah, kami yang masih hidup ini wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Jangan wafatkan kami dalam keadaan su'il khatimah. Allahumma ghfir lahu warhamhu ibqa. Tak dampun kasih sini atas serana almarhum Bapak Haji Amran. Wa afihi wa afwanhu ibqa. Tak dampun kasih sini atas serana almarhum. Wa akrim nuzulahu ibqa. Tapakah raja kasih yang kerana almarhum dari alam dunia ke alam kuburnya saat sekarang ini. Wa wasi' madakhalahu ibqa. Tafasih naik kasih tapalai kuburuna almarhum. Allahumma ja'al qabrahu rawdatun diyadil jinan ibqa. Tafancanyi kasih kuburuna almarhum taman dari taman-taman syurga. Wala taj'al qabrahu fatan qaniran. Ajak kasih pancanyi kuburuna almarhum pada daripada api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, berikanlah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Hindarkanlah kami dari siksaan khususnya akhirat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya pembacaan doa saya tadi, maka berakhirlah ceramah takziah saya pada malam ini. Memuari makbarak kalau di mana terutama alina mak bicara. Kalau ada kata-kata hikmah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan itu datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Al insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Minallahil musta'an wa ali dzikran wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.